jawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Haleluya! Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Kita percaya di luar sana hujan rintik-rintik, tapi tidak mematahkan kaki kita untuk datang di tempat ini. Biarlah semangat yang ada kita pupuk dan kita kembangkan. Kita percaya kita datang ke tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh kehendak Tuhan terjadilah. Biarlah semua yang datang pada pagi hari ini merasakan hadirat Tuhan yang nyata dalam tempat ini, sehingga semua masalah, semua problema bisa dijawab oleh Tuhan Yesus sesuai dengan kehendaknya. Mari kita bersatu dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah membuang dosa kami ke jauh tubir yang dalam. Kami percaya Tuhan, segala masalah, segala problema yang kami hadapi, Engkau berikan jawaban yang terbaik. Kami percaya semuanya ini karena kehendak-Mu yang menjadikan kami lebih hidup, dan kami lebih sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih pengampunan yang Kau beri dalam hidup kami. Biarlah pada pagi hari ini kami dengan leluasa memuji dan menyembah di atas segala nama. Hanya nama-Mu yang boleh ditinggikan di tempat ini Tuhan. Bertumbuhlah dalam hidup kami dan di dalam hati kami, dan kami bisa dengan lebih lagi dan lebih lagi menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, biarlah ibadah pagi hari ini akan mendatangkan kebaikan bagi kami dan bagi sekitar kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus bertahtalah dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita uji dari awal, katakan dengan penuh iman. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh timur, jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Amin. Tiada Kau beri
besar kasih, oh betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandang, tak kau pandangi hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Jemaat saja katakan dengan penuh iman, betapa besar berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pulihkanku, oh betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunannya kau beri pulihkanku. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunannya kau beri pulih. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih kepadamu. Amin. Pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Oh pengampunanmu, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Biarlah Engkau memulihkan kami Tuhan, pengampunan yang kau beri, oh pulihkanku. Oh haleluya, biarlah semua yang bernafas
bernafas, memuji dan menyembah. Bapalah hadir, Bapalah hidup di antara kita. Kita percaya Tuhan telah menebus dosa bagi saudara dan saya. Kita percaya Engkaulah Tuhan sang penebus dosa. Oh haleluya, terima kasih, naikkan pengagungan-Mu. Oh di hadiratnya rasakan kasih-Nya, rasakan kebaikan-Nya. Biarlah anugerah-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Oh tak Kau pandang hina kami, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Haleluya. Biarlah semua memuji nama-Nya. Percaya, oh Kau ajaib Tuhan, Engkau mulia, nama-Mu layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi semua. Terima kasih, kasih-Mu tak berkesudah, selalu baru setiap hari. Oh terima kasih Tuhan, haleluya. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Engkaulah Tuhan dan Bapa kami yang sangat baik. Oh hanya Engkau yang peduli, hanya Engkau Tuhan yang membukakan pintu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah jalan kehidupan dan jalan kebenaran. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan, hanya Engkau yang mengenal hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Biarkan kami mendekat kepada Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang bisa menenangkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua.
supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami percaya Tuhan, Engkau mengenal hati kami lebih dari yang lain. Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Engkau menerimaku, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Masih dalam hadirat Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara berkasih bangkit berdiri, nyatakan Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, oh lebih dari yang lain, amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sembah dan puji dan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Sembah dan puji untuk Tamu. Sembah dan puji, sembah dan puji untuk Tamu. Sembah dan puji untuk Tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Cuma saja katakan dengan nyanyi, katakan sembah dan puji. Sembah dan puji, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Tamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, Tamu. Sembah dan puji, Tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, Tamu. Hanya Yesus Tuhan. Sembah dan puji, Tamu. Sembah dan puji, Tamu. Yesus Tuhan adalah, nyatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh
bagi semua yang mau bernapas, sama-sama kita mengangkat tangan kita dan sama-sama kita bangkit dan serukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Oh haleluya. Bapa baik, Bapa mulia, nama Yesus ditinggikan. Mari sama-sama kita nyatakan. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama, bangkit serukan. Bangkit, sukan nama Yesus. Mari semua maju, maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Tuhan Yesus, nama Yesus. Benar yang kuat, nama Yesus, nama Yesus. Kota benteng yang teguh, hanya nama Yesus, nama Yesus. Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Hanya nama Yesus di atas segala-galanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Bangkit, sukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Jemaat saja katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Oh, nama Yesus, kalahkan semua. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di kesempatan yang indah ini, saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara, berikan tos kanan kiri saudara dengan senyum yang termanis. Haleluya, biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan dan dipuji. Lebih lagi dan lebih lagi karena kita telah diberi kuasa untuk menyatakan kebenarannya. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan, ku diberi kuasa dari Raja Muli menaklukkan, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Muli
Ya bila Allah ada bersamaku, apa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Diri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak perayaan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Rajamu, menaklukkan musuh. Oh, di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Rajamu. Iya, bila Allah ada bersamaku, apa jadi? Bila Allah ada bersamaku, apa jadi? Sekali lagi nyatakan, bila Allah ada bersamaku, apa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak perayaan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Tuhan, Kaulah Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak perayaan. Terpujilah Engkau Raja segala. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak perayaan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mana kita bersatu doa dan menutup mata kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah mengorbankan hidup-Mu bagi kami Tuhan, menebus dosa kami dan mencukupkan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang Kau telah kerjakan bagi kami, itu memang baik adanya Tuhan. Biarlah kami pada pagi hari ini Tuhan, memberikan yang terbaik pula untuk-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kami memberikan yang terbaik hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu
terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban atas hidup kami. Tuhan, katakan, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Ku percaya janji-Mu, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang masih dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih bangkit berdiri. Mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti dan Dia peduli persoalan yang kita alami. Dan satu hal yang minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu hal yang minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu hal yang minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Oh, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sebab Kau peduli, sebab
Kau mengerti semua persoalan yang kita hadapi. Oh haleluya, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mengerti apa yang bab kami perlu kasih-Mu, bab kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu hikmat-Mu Tuhan. Haleluya, ku percaya Kaulah Tuhan yang pedulikan kami. Oh Kau mengerti, Kau peduli. Biarlah ini semua kehendak-Mu menjadi nyata. Aku percaya, oh oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena mujizat anugerah-Mu, kami ada sampai saat ini. Oh terima kasih, haleluya. Kami percaya Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Katakan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang pinta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saya percaya mujizat masih ada, amin. Coba katakan kita lagi. Namun satu hal yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Namun satu hal yang Dia minta, namun satu hal yang minta agar kita percaya, amin, sampai mujizat menjadi nyata. Bilang begini, Tuhan Yesus, bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami percaya kami percaya mujizat masih ada. pasti ada. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami percaya kami percaya mujizat terjadi terjadi dalam kehidupan dalam kami. kehidupan kami. Mujizat terjadi Mujizat di terjadi keluarga kami. di keluarga kami. Mujizat terjadi Mujizat terjadi di pekerjaan kami. di pekerjaan kami. Karena kami percaya Kami Tuhan, percaya anugerah-Mu anugerah berlimpah berlimpah dalam kehidupan kami. dalam kehidupan. Namun satu hal Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Katakan. Namun satu hal Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu pada hari ini. Kebangkitan-Mu, Engkau sedang menunjukkan betapa Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Bahkan maut pun tidak sanggup menghadang Engkau. Dan dengan tegas pun Engkau berkata kepada kami, jangan takut, percayalah kepadaku. Percayalah juga kepada Allah. Jangan bimbang hati. Kebangkitan-Mu memberikan sebuah pengharapan bagi kami Tuhan. Bapak terima kasih. Bahwa kami setiap jemaat-Mu di tempat ini untuk percaya. Bukan dengan apa yang kami lihat dengan mata kami. Tapi kami percaya kepada firman-Mu. Buat kami melihat kepada firman-Mu ya Tuhan.
sekalipun realitanya tidak sesuai fakta. Tapi firman-Mu Tuhan yang bekerja dengan secara ajaib dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang bekerja secara ajaib dalam keluarga kami. Firman-Mu yang secara ajaib bekerja dengan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan. Firman yang tidak pernah berubah. Firman yang berkuasa dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kita sudah masuk di minggu yang kedua di bulan Mei, dan hari Kamis kita akan ada ibadah di tempat ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang kalendernya sudah dirubah oleh pemerintah kita. Bukan lagi kenaikan Isa Al-Masih tapi kenaikan Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kita masih ada dalam suasana kebangkitan. Dan saya percaya bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan kita pengharapan. Sekalipun ada hal-hal yang membuat kita sedih hati, ada hal-hal yang kadang membuat kita mungkin muka kita sedikit mengerut ya. Tapi saya percaya firman Tuhan itu memberikan kita semangat kembali, amin. Memberikan kita gairah yang baru. Dan saya percaya saudaraku dikasihi Tuhan, kalau Yesus dia berkali-kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk memberikan kekuatan. Dan hari ini kita akan belajar satu tema, sekolah 40 hari. Kasih tahu kiri kananmu, sekolah 40 hari. Ya. Mari kita membaca, duduk saja. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Saya membaca, kita baca sama-sama saja ya biar kita sepakat. 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat kedua, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar dari Bapakku. Ayat 15, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada satu kalimat kunci di sini, di garis merah yang saya tulis. Sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Hari ini kita akan mendengar satu tema, yaitu sekolah 40 hari. Karena Yesus ketika dia bangkit, dia berulang-ulang kali menampakkan diri, dan dalam penampakan yang berulang-ulang, tak henti-hentinya dia berbicara kepada murid, dia mengajar. Makanya temanya sekolah. Amin. Dia mengajar tentang hal kerajaan Allah. Mengapa Yesus berbicara tentang kerajaan Allah sampai 40 hari dia tidak naik ke surga, tapi dia mengulangi lagi pelajaran. Dia mengulangi lagi apa yang pernah dia sampaikan di tengah-tengah para muridnya. Kita mesti tahu saudaraku, ketika Yesus ditangkap, murid itu belum lulus.
Ketika Yesus ditangkap, kita tahu Petrus menyangkal. Dan bahkan ketika Yesus ditangkap, murid-murid semua lari. Tidak ada murid yang ada di samping Yesus. Ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus didesa, dicambuk dan dihakimi, tidak ada satu yang mendamping sosok guru mereka, yaitu Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, saya bicara ini karena orang udah meninggal ya. Yang punya Colorado, Bapak Thomas Teja, Profesor Thomas Teja, itu yang punya Yayasan Colorado yang di Samarinda ya. Saya berani bicara ini karena beliau sudah meninggal. Saya berani berbicara karena inilah kesaksian. Ketika dia mengalami perkara yang sulit dan memang itu perkara hukum, saya mendampingi dia. Saya tidak terlalu lama kenal dia, tidak sampai 1 tahun saya kenal dia. Karena gereja kita ini kan suka memberikan pendampingan untuk orang-orang yang ada di penjara, khususnya mereka yang masih dalam tahap persidangan. Tapi ada satu orang tua, dan saya lihat kasihan orang tua ini. Umurnya waktu itu kalau nggak salah umurnya 68 tahun. 68 tahun, dia sudah masuk penjara, lalu saya tanya kasusnya sama jaksa. Kebetulan jaksanya itu orang Kristen. Ya saya nggak bilang anak Tuhan ya, tapi orang Kristen. Saya bilang, Pak Jaksa, apa salahnya Pak Profesor ini? Pak Pendeta, Pak Profesor ini kesalahannya dia menyalahgunakan dana bansos. Dana bansos yang diberikan oleh pemerintah 18 miliar yang harusnya untuk yayasan yang ada di Samarinda. Dia pergunakan dana itu mengembangkan sekolah yang ada di Melak. Dia bangun sekolah baru, saudaraku. Kelihatannya mulia, kelihatannya benar. Tapi dalam aturan pemerintah, dana yang sudah diberikan sesuai dengan apa keperluan itu enggak boleh dipergunakan untuk hal yang lain, saudaraku. Contohnya, gereja mendapatkan bantuan dana untuk pembelian AC, katakanlah mereknya LG. Ya. Lalu kemudian saya bilang begini, waduh kayaknya LG nggak bagus ya, kita ganti merek ya. Jangan beli LG, kita beli Samsung. Nah tahukah Anda, ketika saya beli Samsung, ternyata itu sudah melanggar. Kenapa? Menyalahgunakan. Yang harusnya dibeli LG, kenapa dibeli Samsung? Nah, seperti itu. Nah, itu namanya menyalahgunakan wewenang. Nah, jadi beliau dia salah. Kata jaksa, dia salah Pak. Meskipun itu mulia untuk pendidikan, tapi salah. Dan akhirnya dia harus mengembalikan uang negara 18 miliar. Dan dia dituntut pasal penyalahgunaan wewenang. Sampai akhirnya dia divonis, saudaraku. Divonis hukum selama 6 tahun. Potong 2 tahun, 4 tahun. Tapi yang menariknya begini. Waktu persidangan dari awal sampai dia vonis, dia bilang begini sama saya, Pak Pius, kau tahu enggak? Banyak pendeta, ya, banyak pendeta yang sudah saya tolong. Saya enggak kenal Bapak lebih lama. Ya saya kan pendatang saudaraku ya, saya kan bukan orang tetap Samarinda, saya kan pendatang. Tapi Bapak yang pertama kali yang saya lihat, Bapak bukan, saya tidak pernah menolong Pak Pendeta. Tapi saya melihat dari semua yang saya alami masalah ini, dia bilang begini, cuma Pak Pendeta Apius yang ada di samping saya ketika saya divonis. Saudaraku di perkataan dia. Tahu enggak saya bilang apa? Pak, manusia itu harus punya rasa empati. Amin. Ibu Gembala enggak ada. Hari ini ada pendeta GBI yang meninggal. Di Tanah Merah sudah dibawa. Di GBI ini banyak pendeta. Tapi kita menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang punya rasa. Amin. Kasih tahu kiri kanan, punya rasa.
Bilang jangan mati rasa. Sudah tahu kita ada masalah dia. Betul? Makanya murid-murid lari. Lari murid-murid ini. Tidak punya rasa. Berarti kesimpulannya Yesus mengajar 40 hari berulang-ulang kali. Murid-muridnya, bahkan Thomas gak percaya dengan kebangkitan Yesus. Berarti murid-muridnya belum lulus. Makanya kembali, dia datang. Dia ajar lagi murid-muridnya berulang-ulang kali. Mari kita lihat saudaraku yang pertama, apa yang bisa kita pelajari bahwa para murid masih gagal paham. Mereka masih gagal mengenal tentang kerajaan Allah, tentang pribadi Yesus. Mereka masih berbicara tentang politik, padahal Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Tahu gak kalimat dalam Kisah Rasul yang selanjutnya di bawah tuh? Murid bilang begini, guru, maukah engkau memulihkan keadaan Israel? Mereka masih minta pemulihan kerajaan Israel. Yesus gak bicara tentang politik. Yesus bicara tentang kerajaan Allah, saudara. Makanya di sini saya mencatat bahwa murid masih gagal paham. Kita kembali mengingat Markus pasal 8 ayat 17 sampai 21. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah kamu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu dengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Ayat yang ke-20, dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, kok kamu masih belum mengerti? Perkara ini saja mereka masih belum mengerti. Makanya berapa banyak orang-orang Kristen di akhir zaman ini yang ada di gereja masih gagal paham. Masih enggak mengerti tentang kerajaan Allah. Makanya kenapa kita enggak langsung merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Supaya kita belajar, kita ngerti enggak tentang kerajaan Allah. Kita mengerti enggak tentang pelajaran apa yang Yesus ajarkan kepada kita, saudara. Kemarin saya khotbah di rumah duka, karena di sana tidak ada mic, mau nggak mau saya teriak, saudaraku. Apa yang saya katakan di rumah duka di karya Insani? Saya bilang begini, Ibu Pendeta Nelly Apui meninggal, dia hanya pindah saja, tahu pindah dari bumi dipindahkan ke Firdaus, ke tempat peristirahatan. Bahkan seorang penginjil yang luar biasa di Amerika dan dia juga seorang penasihat presiden namanya Billy Graham. Dia katakan begini, kita di bumi ini cuma sementara, di bumi ini kita cuma traveling. Amin. Kasih tau kiri kanan, kita cuma traveling. Kita cuma sementara, saudara. Nanti, saya nggak tahu di sini, masihkah 5 tahun kita bisa hidup? Masihkah 10 tahun? Masihkah berapa tahun? Sekarang umur manusia itu makin lama makin singkat kan? Teman saya udah beberapa orang udah meninggal. Belum tentu kita bisa sama dengan umurnya Pak Sipan. Belum tentu kita bisa sama dengan umurnya seperti Pak Yufri, ya sudah lebih tua dari kita. Hidup itu sebuah misteri, saudaraku. Tapi mari kita belajar, jangan sampai kita tidak mengerti tentang hal ini. Seperti apa ya Yesus katakan kepada mereka, tentang roti yang tidak beragi, tentang 12 bakul, sampai ke 7 bakul. Mereka masih enggak ngerti. Kenapa 12 bakul? Enggak ngerti. Kenapa 7 bakul? Enggak ngerti. Yesus sudah bicara tentang angka demi angka yang tersirat di dalamnya. Masih aja para murid tidak mengerti. Pastikan sebelum kita
merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita mengerti tentang kerajaan Allah. Amin. Yang kedua, saudaraku dikasih, Tuhan Yesus menguatkan para murid. Makanya sekolah 40 hari dikuatkan kembali. Ya. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 38. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayat 38. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu. Makanya dia menampakkan diri untuk apa? Menguatkan. Di suasana kebangkitan Tuhan Yesus, kembali kita mengintrospeksi kita. Kita ini udah kuat belum? Atau jangan-jangan kita masih down? Atau jangan-jangan kita masih menjadi orang Kristen yang terombang-ambing? Makanya di suasana kebangkitan, pastikan bahwa iman. Amin. Kita mengalami namanya penguatan iman. Orang Kristen yang kuat imannya, bukan saya tidak katakan kebal dengan dosa, bukan. Tapi dia bisa menghadapi gelombang-gelombang persoalan demi persoalan. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita renungkan sekolah 40 hari. Yesus memastikan murid jangan tinggalkan Yerusalem. Di ayat 4 yang sudah kita baca tadi, Kisah Rasul pertama ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Pastikan jangan tinggalkan Yerusalem, melarang mereka. Kenapa? Karena Yesus mau para murid belajar unity dulu. Belajar bersatu. Yerusalem itu dimulai dari keluarga kita. Suami istri jangan ribut. Walaupun makannya nasi pakai terong, jangan ribut. Amin. Meskipun babi langka, susah dibeli, jangan ribut. Meskipun gaji pendapatannya tidak sesuai dengan harapan, jangan ribut. Demikian juga di gereja, saudaraku. Di tempat ini kita belajar unity. Ini adalah keluarga rohani. Makanya Yesus berkata kepada mereka, kamu gak boleh pergi meninggalkan Yerusalem. Belajarlah kalian unity, saudaraku. Lalu kemudian kenapa dikatakan memastikan jangan tinggalkan Yerusalem? Supaya mereka membangun kehidupan doa. Saya selalu berkata kepada para pelayan Tuhan, siapapun, para jemaat, di tempat ini ada menara doa. Ikut menara doa. Saya pimpin menara doa. Ikut menara doa. Amin. Bahkan nanti di pertemuan sidang musyawarah daerah di IKN, itu beberapa perwil di sini dia minta Pak Pius, tolong Pak Pius pimpinnya untuk penyembahan katanya. Mereka minta tolong saya pimpin penyembahan karena mereka melihat sepertinya memang suka pimpin penyembahan di menara doa. Kenapa? Karena kita membangun kehidupan doa. Para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan siapapun, mari kita bangun kehidupan doa. Lalu kemudian memastikan jangan tinggalkan Yerusalem. Ini artinya apa? Diperlengkapi dengan kuasa. Doakan. Ini sebuah sesuatu hal yang luar biasa. Nanti Kak Erik akan bawa rombongan anak-anak muda melayani pergi ke sana ke desa. Saya bilang perlengkapi dulu. Bangun kehidupan doa. Karena nanti kita pergi ke sana, anak-anak muda pergi ke sana, ke daerah apa, kampung apa? Kak Erik? Desa apa namanya? Itu kita ke sana itu okultisme, saudaraku. Jadi di sana itu bukan jalan-jalan, tapi pelayanan dan di sana berperang. Perangnya bukan perang jasmani, perang rohani, saudaraku. Makanya diperlengkapi dengan kuasa. Belajar unity, membangun kehidupan doa, dan diperlengkapi dengan kuasa. Makanya ini 3 bagian.
yang Yesus ajarkan di sekolah selama 40 hari. Jemaat Tuhan, saya mencatat begini. Tahukah Anda bahwa 40 hari, 40 sekolah, ya bukan 40 sekolah ya, 40 hari sekolah, ini bukan 40 sekolah ini salah tulis ini ya. 40 hari sekolah, kata 40 di dalam Alkitab itu bicara tentang ujian. Jadi 40 itu bicara tentang ujian, 40 juga bicara tentang pemurnian, dan 40 juga bicara tentang persiapan. Jadi di dalam Alkitab itu semua angka punya makna, punya arti, saudaraku. Mari kita lihat. Nuh, hujan 40 hari 40 malam. Jadi kalau kita bisa melihat 40 hari bagaimana uji bumi dibersihkan dari dosa, akibat dosa. Belum pernah ada kejadian hujan nonstop 40 hari 40 malam. Samarinda hujan saja tengah hari bahaya. Dari pagi sampai siang, waduh banjir. Kalau pagi sampai malam hujan nonstop Samarinda, saya nggak tahu seperti apa ini banjir. Bisa kebayang nggak? Yang pernah terjadi di zaman dulu, hujannya nonstop 40 hari 40 malam. Untuk apa? Membersihkan bumi dari dosa. Lalu kemudian 40 juga bicara Musa. Berbicara Musa di Gunung Sinai. Dia puasa. Dia naik ke Gunung Sinai untuk apa? Menguji ketaatan, menerima Taurat. Yesus 40 hari dicobai dalam Matius pasal 4 ayat 2. Dia diuji sebagai anak Allah sebelum pelayanan, saudaraku ya. Jadi setelah dibaptis baru dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Lalu kemudian Musa 40 tahun di istana, 40 tahun di Median. Baru dia pimpin Israel berumur 80. Makanya di sini kalau, Pak aku udah tua Pak Gembala. Musa mulai pelayanan umur berapa? 80. Jemaat Tuhan, Musa memulai pelayanan umur 80. Yang 80 saja bisa pelayanan, apalagi yang 20. Elia jalan 40 hari ke Gunung Horeb, 1 Raja-Raja 19:8, sebelum diurapi raja dan nabi baru. Lalu kemudian Yesus 40 hari mengajar murid sebelum naik dan turunkan Roh Kudus. Dan yang menarik saudaraku dikasih Tuhan, Nineveh ini dia. Diberi 40 hari untuk bertobat, kalau enggak dihancurkan. Dan Saul 40 tahun memerintah. Daud 40 tahun memerintah. Salomo juga 40 tahun memerintah. Jadi kalau kita bisa melihat 40 hari Yesus ada di muka bumi, dia mengajar. Ternyata angka 4 di dalam Alkitab itu banyak sekali muncul kata 4. 40 saudaraku ya. Karena 40 bicara tentang apa? Ujian, permurnian, pemurnian dan persiapan. Makanya 40 hari dia mempersiapkan gerejanya supaya gerejanya diperlengkapi kuasa. Dia mempersiapkan gerejanya supaya gerejanya menerima Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari lagi kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang jemaat Tuhan mungkin bisa tulis di HP masing-masing. Tulis di buku renungan masing-masing. Kira-kira di masa di masa sebelum menantikan kenaikan Tuhan Yesus atau di masa sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang masih perlu dibenahi dalam kehidupan kita? Apakah iman kita masih bimbang atau mungkin kita masih belum mengerti tentang kerajaan Allah atau apapun, kita minta dan kita katakan Roh Kudus ajar kami, bentuk kami, bimbing kami. Jemaat Tuhan, yang terakhir saya mencatat begini, sekolah 40 hari sudah selesai 2000 tahun yang lalu, tapi hari ini kelas masih dibuka. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, jangan pernah berhenti belajar. Iya. Belum naik kelas, pindah sekolah.
Berapa banyak orang Kristen yang demikian kan? Belum naik kelas, pindah sekolah. Bagaimana mendapatkan ilmunya? Amin. Mari kita belajar. Jadi kalau ada yang punya masalah, bilang begini, saya lagi ujian. Amin. Semua punya masalah kan? Coba kasih tahu kiri kanan belum nih, saya lagi ujian. Amin. Semua punya masalah. Gereja juga punya masalah. Saya cuma bilang, saya sedang diuji, kita sedang mengalami ujian. Jadilah murid yang mau belajar, dibentuk, dan menjadi saksi Kristus. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini semuanya mengalami pertumbuhan. Kita semua mau belajar, mau dibentuk. Dibentuk itu enggak enak saudaraku. Kita lihat bejana tanah liat ya, ini kan plastik ya. Bejana tanah liat itu dibentuk, dia indah. Tapi ketika dia dibikin seperti ini, dia harus diambil. Dia harus dicampur air, lalu kemudian diputar-putar, lalu kemudian batu-batu yang ada di dalamnya diambil, dibersihkan. Kalau seandainya dia berteriak, dia punya suara, dia pasti berkata begini, sakit, sakit. Tapi itulah yang harus dilakukan oleh apa? Oleh pejunan yang membuat periuk, yang membuat bejana. Belum cukup. Setelah dipastikan bahwa ini sudah dibentuk, sudah bagus, tahap terakhir dibakar. Kenapa dibakar? Kalau dibakar, kalau dia pecah, berarti masih ada batu. Makanya orang Kristen ketika kita diuji, betul? Ketika kita enggak tahan, kita pecah. Kenapa? Karena masih ada batu. Begitu dia dibakar, pecah. Begitu dipecah, diulangi lagi. Tapi setelah kalau dibakar, ternyata enggak pecah. Berarti ini bejana sudah bagus. Dan setelah diambil dari perapian, lalu bejana itu mulai diamplas dan mulai dicat. Dan jadilah dia tempat yang bagus. Dan lalu kemudian dia tidak akan pernah ditaruh di dekat kompor. Dia pasti ditaruh di tempat yang paling indah. Ini vas ini tidak ditaruh belakang kan? Taruh di mana? Dia taruh di mimbar kan? Di sini dia taruh. Dia indah, enak dilihat kan? Enak dilihat. Sama dengan kalung emas. Kalung emas itu tidak pernah ditaruh di bawah pusar. Amin. Kecuali anapang. Anapang itu kan dia punya anting-anting kayak orang India tuh. Di pusar taruh. Tidak ada. Ibu-ibu sih kan pasti maunya taruh kalung di mana? Di sini kan di leher kan? Kalau perlu pas lagi pesta, kalau perlu kerannya lebar biar orang lihat nih kalung nih. Ya. Sebagai apa? Sebagai kebanggaan ya. Iya, sebagai salah nggak pakai kalung? Enggak. Maksud saya begini, kalau orang pakai kalung emas pasti ditampakkan kan? Kalau perlu gedenya kayak gede kapal, kayak ini rantai kapal gitu kan? Iya. Enggak mungkin kayak rantai kapal. Amin. Ayo mau belajar, dibentuk dan menjadi saksi Kristus. Kita belajar semua pada hari ini dan jangan lupa nanti hari Kamis kita merayakan sama-sama. Kasih tahu kiri kananmu, sekolah 40 hari. Amin. Nanti saya akan bikin Google Form-nya. Pastikan jemaat Tuhan di tempat ini, karena begini, sekarang saya lagi membuat satu pola terbaru untuk gereja yang mungkin tidak dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia. Jadi setiap materi khotbah saya akan bikin Google Form dan Google Form ini akan ada di siar, di grup siar. Makanya gereja kita tidak ada lagi grup yang seperti biasanya. Sekarang kita ada grup siar supaya apa? Supaya kita menjaga privasi. Betul gak? Kan udah enak. Tiba-tiba ada grup baru, contoh yang model lama grup baru, tiba-tiba dia lihat ini Pasipan ya, tiba-tiba Pasipan di Japri. Halo Pasipan, apa kabar? Siapa ini? Aku jemaat lu yang ada di grup. Ujung-ujungnya apa? Prospek, ujung-ujungnya apa? Ada ke 100-mu? Pinjam duit begitu kan? Waduh, lo pernah? Saya berani ngomong karena jemaat udah gak ada. Kenapa? Satu udah meninggal, satu sudah pergi. Pinjam uang, saudaraku.
Bahkan ada juga tapi udah meninggal gara-gara hutang sembako. Hutang sembako lalu kemudian tidak ibadah lagi. Gara-gara sembakonya nggak dibayar. Gitu kan. Nah itu makanya kami gereja, saya minta maaf, kita melindungi. Amin. Maukah jemaat dilindungi datanya? Amin. Kasih tahu kiri kananmu, data kita dilindungin. Ya, data kita dilindungin. Ya, dilindungin. Makanya masuk grup siar. Yang grup yang lama kita ubah, kita bubarin, kita masuk di grup siar. Nanti di grup siar itu semua akan mendapatkan informasi. Nanti salah satunya materi ini. Jadi kita akan membuat satu sistem ibadah minggu disertai dengan apa? Disertai dengan perenungan. Nanti apa yang kita pelajari, nanti saya kirim Google Form di grup siar, nanti jemaat bisa isi. Bahkan di situ nanti tolong ya tulis ya, pergumulan doa. Percayalah, tidak ada yang bisa lihat. Yang lihat cuma saya gembala yang lihat. Nanti saya lihat, oh Ibu Wati, oh bisnisnya lagi susah ini. Nah nanti kita doakan. Lalu kemudian nanti dia respon. Nanti respon, Pak, iya Pak, makasih firman Tuhan. Yang ini saya butuh dukungan doa Pak. Yang ini saya kadang-kadang suka marah-marah Pak. Aku belum lulus marah-marah gitu kan. Nah kita doakan, kita berikan penguatan. Amin. Kita rubah semuanya pelan-pelan. Supaya apa? Supaya kita belajar dan kita menjadi jemaat yang mengalami keserupaan dengan Kristus. Mari kita berdiri semuanya yuk. Boleh para pemusik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yesus. Aku mengasihi. Coba di gigi. Oh, saja. Ajar aku Tuhan. Boleh tampilkan lagunya? Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Katakan ajar aku Tuhan. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Agar semua rencanamu digenapi. Jadikan ini doa kita melengkapi apa yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, menghitung hari-hari. Amin. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencanamu, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, agunglah karyamu
bersyukur padamu. Mari dari awal katakan, ajar kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, mulialah nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib karya-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu ya Tuhan, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Pak. Biarkan musik terus berjalan. Mari kembali renungkan firman yang sudah kita dengar pada hari ini. 40 hari Yesus masih ada di muka bumi. Terima kasih. Dia mengajar berulang-ulang. Jelas sekali bahwa masih ada para murid yang belum mengerti tentang hal kerajaan Allah. Bahkan ini juga yang terjadi di gereja akhir zaman. Hari ini pastikan bahwa kita mengerti, kita menangkap sesuatu. Minta Roh Kudus bahwa kami semakin hari semakin mengerti Tuhan akan rencana-Mu. Bahwa kami Tuhan untuk mengerti akan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Satan berfokus kepada dunia ini saja, tapi melihat kepada rencana yang bisa dilihat oleh mata kami. Rabasyata bayara. Yesus 40 hari dia menampakkan diri berulang-ulang. Dia menguatkan. Mungkin kalau ada di antara kita yang mengalami kelemahan, minta datang kepada Dia. Kita katakan, Tuhan, tambahkan iman kami. Seringkali kami melihat fakta, kadang kami lupa, kami tidak melihat kepada firman-Mu yang berkuasa lebih daripada fakta. Tuhan, ampuni kami. Jangan biarkan hati kami tersesat. Jangan biarkan hati kami bimbang, Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami. Tambah-tambahkan iman kami, Tuhan.
Kami percaya Tuhan, meskipun kondisi yang tidak baik saat ini, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Dan pada akhirnya Tuhan, kami melihat anugerah-Mu Tuhan, kebaikan dalam setiap proses yang kami hadapi. Permasalahan demi permasalahan Tuhan, Engkau membawa kami kepada promosi-Mu. Engkau membawa kami ke atas kepada kemuliaan. Hamba berdoa Tuhan. Oh bataka masyata. Buka kedua tanganmu. Jemaat Tuhan tempat ini Kau berkat. Pekerjaan mereka Tuhan. Bisnis yang mereka kerjakan. Hamba berdoa Tuhan. Biarlah Engkau membawa mereka kepada rencana-Mu Tuhan. Engkau ada di dalamnya. Di dalam pekerjaan jemaat-Mu. Dalam usaha mereka Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati dengan kuat kuasa-Mu. Di tengah-tengah kesusahan yang mereka hadapi. Mereka campur tangan Tuhan. Karena mereka melihat bukan kepada apa yang terlihat. Tapi jemaat-Mu belajar pada hari ini. Melihat kepada firman-Mu yang berkuasa. Terima kasih. Terima kasih. Mari naikkan doamu. Pribadi lepas pribadi. Ucapkan doa. Jangan diam. Kami terus mari sembah. Kita masih ada waktu. 5 menit. Mari sembah dia. Kalau ada yang sakit, minta anugerah Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Mungkin kalau ada masalah pekerjaan atau engkau sedang mencari pekerjaan, minta kepada Dia. Anugerahnya, kasihnya dilimpahkan. Oh Rabasyata Kadabayana Dadaka. Sejenak naikkan syukurmu di hadapan Dia. Oh Rabataka Nabasyanda. Oh Rataka Dabanabayara Maso. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Ya la. Oh ya Rabasyata Kadabadabad. Yesus, Yesus. Jesus. Oh Rabalabadabad. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Baik di tempat ini maupun di rumah-rumah. Hamba berdoa Tuhan. Berkat kasih dan anugerah-Mu dicurahkan berlimpah-limpah. Tidak ada satupun jemaat Tuhan di tempat ini yang tidak ditolong oleh Tuhan. Kami semua mengalami pertolongan. Kami semua mengalami berkat kasih dan anugerah daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Kemarin ya saya sudah membawa persembahan, kita gereja sudah membawa persembahan, tapi hari ini saya simbolik saja karena kita sudah melangkah, saya melangkah lebih dulu karena saya pikir sudah minggu kedua, ternyata minggu kedua minggu ini ya. Dan ternyata saya gereja mengembalikan lebih cepat karena saya kira itu minggu kedua, ternyata sekarang minggu kedua. Hari ini kita akan membawa persembahan dan bagi jemaat Tuhan di tempat ini maupun di rumah bisa melihat running text yang ada. Dan percayalah kalau kita masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan 1/10, kita percaya bahwa kita sedang ada dalam ikatan perjanjian berkat bersama dengan Dia. Ia memberkati setiap usaha kita, Ia memberkati setiap pekerjaan kita maupun karir kita. Baik, mari kita berdiri. Di sini ada persembahan. Saya masih mengangkat perpuluhan karena di minggu kedua kita mengembalikan, gereja Tuhan mengembalikan milik Tuhan ke pusat. Jemaat Tuhan masih ada kesempatan, jangan takut saudaraku ya. Perpuluhan itu bukan memperkaya gereja, itu mindset yang salah. Perpuluhan itu adalah untuk supaya kita diperkaya dengan berkat-berkat rohani, amin. Kenapa? Karena berkat Tuhan, karena begini, firman Tuhan berkata bahwa
dengan membawa perpuluhan, maka itu akan tersedia persediaan makanan. Jadi persediaan makanan itu bukan makanannya makan begitu, bukan. Tapi di alam spiritual ada berkat-berkat Tuhan yang disediakan. Bagi siapa? Bagi mereka yang melakukannya, sehingga kita mengalami ikatan perjanjian berkat. Amin. Kita mengalami perjanjian berkat. Ada ikatan yang kuat. Bukan berarti gak ada masalah. Masalah boleh ada dalam pekerjaan, tetapi Tuhan tahu ada perjanjian yang kuat yang membuat segala sesuatu kita bisa hadapi. Amin. Percayalah saudaraku dikasihi Tuhan, jangan pernah ragu dengan persembahan. Mari kita angkat persembahan kita. Bapak, terima kasih kami mengangkat persembahan kami Tuhan. Di minggu yang kedua kami kembali membawa berkat persembahan 1/10 Tuhan. Gerejamu membawa 1/10. Biarlah ada perjanjian berkat yang kuat Tuhan di tengah-tengah jemaat bertempat ini. Sekali lagi Tuhan, hamba berkata kepada jemaat bertempat ini, hamba melepaskan firman seperti yang kau katakan, jangan takut, jangan khawatir. Sebab daripadamulah kami hidup. Pekerjaan kami, karir kami, usaha kami, semuanya berasal daripada Engkau. Bahkan uang kami miliki pun semuanya berasal daripada Engkau. Dan Tuhan mengajar kami untuk belajar setia. Supaya kami tidak mengikatkan diri kami dengan mammon, tetapi kami mengikatkan hidup kami kepada Engkau, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan membawa persembahan kami pada hari ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Berkati persembahan 1/10 maupun persembahan yang lain yang dibawa oleh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bawa ke depan yuk. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Siapa yang siang hari ini yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Pertama-tama saya ucapkan, mungkin ada Bapak Ibu Saudara terkasih yang baru pertama kali hadir, mungkin bisa lambaikan tangan. Haleluya, terpuji Tuhan, semua adalah jemaat yang setia. Tidak lupa saya mengucapkan untuk mengundang kembali Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari Kamis 14 Mei jam 10 di tempat ini. Mari saya undang yang lagi online maupun yang lagi off untuk ramai-ramai datang untuk meriahkan di tempat ini. Dan tidak lupa juga saya mengundang untuk hari Minggu, ibadah pertama jam 10 dan ibadah kedua jam 6:30 malam di tempat ini. Mari saya undang Bapak Ibu terkasih bangkit berdiri, kita akan hari ibadah pada hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sama-sama angkat tangan kita, katakan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu.
Dan pada akhirnya ibadah kita sudah selesai, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kedua wajah dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yevareka, Jehovah, vesi mereka. Yair Jehovah pada mereka fikunika. Yisa Jehovah pada mereka, vesi mereka. Shalom. Kitov Adonai, kila olam kasto. Diberkatilah kehidupanmu, katakan amin. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak-anakmu, katakan amin. Diberkatilah pekerjaan, usaha dan karirmu, katakan amin. Dan diberkati keluar masuk rumahmu, katakan amin. Dengan kedua tangan kau angkat di hadapan Tuhan. Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntun engkau kepada jalan kebenaran. Pulanglah engkau dicintainya, engkau yang dikasihinya. Ketika sangkakala berbunyi, Dia menjemput kita semua di awan-awannya permai. Dan pulanglah, bawalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati, mari bersama berkata, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Amin. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita satu dulu sebentar.